Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dian Rajut ya. Kali ini aku akan bagikan tutorial tas serut seperti ini. Tasnya ini motifnya sangat mudah dan insya Allah pemula bisa ngikutin. Ini aku menggunakan tusuk triple ya, dan di sini aku menggunakan benang poli. Dan kebetulan untuk tas yang sudah jadi ini aku menggunakan benang poli sunrise yang glitter, jadi hasilnya itu ada kilap-kilapnya gitu ya, lebih terlihat anggun gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buat tutorialnya ya. Tapi jangan lupa selalu dukung channel aku ya, channelnya Dian Rajut. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini aku menggunakan perindilan benang yang enggak terpakai, jadi akan aku manfaatkan benang-benang sisa ini. Oke, untuk awalnya akan aku buat alasnya dulu dengan menggunakan warna marun. Ini aku menggunakan benang poli Indo, campur-campur sih. Ini poli Indo ya, ini poliponik, dan ini poli apa, enggak ada mereknya, jadi aku campur-campur. Ini playnya sama kok. Oke, langsung saja. Di sini aku menggunakan kelipatan 5+2 ya. Untuk plus 2 nya ya, awas si Jamal, awas toh Jamal, aku bikin tutorial nih Jamal ya, oh ganggu. Lanjut ya teman-teman. Oke, langsung kita awali dengan membuat slip knot, kemudian rantai sebanyak 35+2. Jadi di sini aku buat contoh 37 rantai. Sudah 37, kemudian kita buat double crochet di lubang yang ketiga dari hakpen ya. Kita hitung dari hakpen 1 2 yang ketiga ini. Di sini kita buat 2, masih di lubang yang sama ya. Ya, kita buat 2 dulu, lanjut di lubang berikutnya. Untuk DC awal kita kasih penanda dulu ya. Berarti di sini sudah ada 2 DC ya dalam satu lubang ini. Kita isi semua sampai ujung. Sebenarnya aku kalau suruh hitung-hitung kayak gini tuh males ya, jadi nggak ada apa di video tuh aku nggak ngasih keterangan gitu loh, keterangan yang di video itu aku males ngeditnya teman-teman. Keterangan tulisan yang ada di video itu pokoknya ikutin aja ya. Ini lanjutkan sampai sini. Oke, sudah sampai ujung, tinggal satu ini. Di bagian ujung ini kita buat DC sebanyak 6 kali ya. 2, 3, 4,
5 6. Oke, di sini untuk DC awal tadi kita kasih penanda juga ya, 1 2 3 4 5 6 di sini. Lanjut selesaikan sampai di ujung sini ya. Setelah 6 langsung di sebelahnya ini kita buat DC keliling. Lanjutkan sampai di penanda sini. Sudah sampai akhir yang ini ya. Yang terakhir ini yang lubang yang awal kita buat 2 DC tadi, kita bikin 3 DC lagi ya. Tadi kan baru 2, kita bikin 4 lagi, maksudnya kan ada 6 ya. Yang bagian pojok itu diisi 6 DC. Jadi untuk awal tadi yang 2 rantai itu sebagai pembantu aja. Aduh, patah. Untuk bantu aja biar hasilnya itu lebih rapi saat kita slip stitch seperti ini ya teman-teman. Sudah, lalu buat 2 rantai untuk awalannya, kemudian yang 6 DC ini kita buat increase, jadi ada 12 DC untuk bagian pojok sini ya, pojok kanan kiri ini. Satu ya, ini baru 1. Nah, diisi tiap lubang diisi 2 DC. Oke, untuk yang sebelah sini kita kasih penanda. Ini sudah dikasih penanda ya, bagian pojok sini. Ya, mudah-mudahan untuk pemula bisa memahami ya. Pokoknya untuk bagian pojok sini kan ada 6 DC. Nah, itu setelah kita slip stitch tadi itu buat 1 lubang diisi 2 DC, dibuat increase ya. Berarti totalnya di sini ada 12 DC ya. Terus nanti berhenti di penanda ini juga dikasih 2 DC tiap 1 lubang, berarti di sini juga ada 12. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan dilanjutkan dulu ya. Sudah di ujung di sini ya. Kita lepas penandanya, kemudian di sini dikasih 2 DC tiap lubang sebanyak 6 kali ya, baru 1 2 3 4 5 6. Oke, langsung lanjut di ujung sini ya sampai selesai. Sudah sampai ujung ya, kita lepas penandanya, kita buat increase. Oke, sudah selesai, langsung kita slip stitch di DC awal seperti ini.
Nah, ini untuk alas ovalnya sudah jadi. Lanjut kita akan buat motifnya ya. Kita buat 5 rantai, 2 3 4 5. Buat DC di lubang yang sama ya, lubang yang kita buat slip stitch tadi. Sudah seperti ini. Lalu buat 2 rantai, buat DC kita lompati 4 lubang, 1 2 3 4, masuk yang kelima. Kita buat DC 2 rantai dan buat DC lagi di lubang yang sama. Jadi untuk awalan motifnya kita buat motif V dulu. 2 rantai, skip 4, 1 2 3 4, masuk di yang kelima ini. 2 rantai, silakan teman-teman lanjutkan sampai di ujung. Sudah terakhir, buat 2 rantai dan slip stitch di rantai yang ketiga. Sudah pas ya, ini tinggal 4 lubang, 1 2 3 4. Lanjut kita slip stitch di rantai yang ketiga. Seperti ini teman-teman. Lanjut kita buat motif kipasnya ya. Ini slip stitch dulu di lubang 2 rantai ini. Kita buat 5 rantai dan buat motif di sini ya. Kita buat seperti ini dulu. Kemudian kita buat triple double crochet di sini sebanyak 9 kali. Keluarkan 2 ya untuk pemula ya. 2 2. Lagi kita lilitkan 2 kali. Keluarkan 2 2 2. Kita buat sebanyak 9 kali. Sudah 9. Lalu buat motif V di atas sini ya, di atas motif V ini. 1 DC, 2 rantai dan 1 DC masih di lubang yang sama. Seperti ini motifnya. Tinggal diulang lagi motif kipasnya ya. Buat triple di sini sebanyak 9 kali. Sudah, ini yang terakhir, motif V yang terakhir ini ya. Buat 9 TR, 2. Ini aku benangnya ganti ya, aku ganti tadi soalnya yang warna marun nggak cukup. 3 4 5
6 7 8 9. Kita slip stitch di rantai yang ketiga, 1 2 3, lalu buat slip stitch lagi di lubang ini. Oke, lalu 4 rantai. 4 rantai ini sudah terhitung 1 TR ya. Kita buat lagi di sini motif TR-nya sebanyak 9 kali. Ini Pak, sudah terisi 2 ya. Jadi kita bikinnya itu selang-seling teman-teman. Jadi kita buat ini motif kipasnya ini bukan di atasnya sini, tapi dibuat selang-seling ya. Oke, sudah 9 kali TR, lalu kita buat motif di atas motif kipas ini, langsung di tengah-tengah ya. Kita skip 4, berarti 1 2 3 4 masuk yang ke 5 ini. Kita buat motif V masih di lubang yang sama ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu buat motif kipasnya lagi di sini, di lubang ini, sebanyak 9 kali. Satu dua tiga empat, yang kelima. Nah, seperti ini. Nanti juga sama seperti itu jalannya ya. Setelah selesai bikin motifnya, di sini terakhir motif V, lalu kita slip stitch di rantai, maksudnya di DC awal ini ya. Kita slip stitch, kemudian kita slip stitch lagi sampai di tengah-tengah ini, sampai di ke 5 DC ini. 1 2 3 4 5 ya. Kita nanti slip stitch lagi di sini dan buat buat motif V di atas sini gitu ya teman-teman. Oke, sudah sampai akhir ya teman-teman. Lalu kita slip stitch di sini di triple yang pertama, kemudian kita slip stitch lagi yang kedua, ketiga, keempat, lalu yang kelima. Buat 5 rantai, 3 4 5, 1 2 3 4 5, lalu buat DC masih di lubang slip stitch ini ya, buat motifnya. Nah, seperti itu jalannya. Kemudian kita buat lagi motif kipasnya di lubang ini. Seperti itu jalannya ya teman-teman. Nanti hasil kipasnya kan miring ya, seperti itu. Silakan teman-teman lanjutkan dulu sampai tinggi yang teman-teman inginkan ya.
Jadi kalau untuk yang ganti benang misalnya ya, kalau untuk pemula misalnya ini pemula mau ganti benang, kalau yang sudah mahir tinggal ngikutin aja ya. Ini sudah slip stitch 1 2 3 4 sampai yang kelima ya nanti ya. Nah kalau sudah sampai yang kelima ini tahan dulu sini. Misalnya teman-teman mau ganti warna ya, kita buat ini warna lain, kita misalnya bikin warna marun lagi, kita buat slip knot seperti ini, langsung kita masukkan di sini buat slip stitch. Nah seperti itu, kemudian baru buat 5 rantai dan buat motifnya di sini. Nah seperti itu teman-teman ya, silakan dilanjutkan sampai tinggi yang teman-teman inginkan. Oke, ini sudah jadi tasnya. Di sini aku buat 8 tingkat motif kerangnya ya. Jadi teman-teman silakan bikin sampai tinggi yang teman-teman inginkan. Kemudian siapkan talinya. Di sini aku buat 2 buah ya, sepanjang 65 cm. Kalau yang ini talinya cuma 1. Kalau yang ini aku mau bikin tali dengan 2 buah, dan untuk tali serutnya di sini aku akan bikin 1 buah saja dan akan aku pasang nanti talinya di tengah-tengah sini. Untuk masang talinya ini juga sangat simpel sekali ya. Di sini sudah aku pasang. Kita masukkan saja di sini. Kita urutkan saja ya. Masukkan dari dalam. Pokoknya dibikin sesimpel mungkin. Kita lilitkan 2 kali atau 1 kali. Di sini aku lilitkan cuma segini aja, cuma sekali. Lalu kita ambil ekornya, udah kayak gini aja, lalu dirapi-rapikan. Nah ini bisa dipanjang pendekkan ya, tinggal ditarik gini aja. Pokoknya simple aja. Terus satunya kita bikin seperti itu juga. Tinggal diurutkan saja posisinya. Oke, seperti ini ya. Kita lilitkan seperti ini. Oke. Nah, tinggal dirapi-rapikan saja. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita tinggal pasang tali serutnya. Kira-kira di sini ya, tengah. Ini bagian tengah. Ini aku mau pasang di agak ke bawah sini. Sudah terpasang, lalu aku siapkan manik-manik seperti ini. Kita masukkan maniknya dulu. Kita masukkan yang ini dulu ya. Kemudian manik yang ini, pokoknya maniknya tuh bebas
Kebetulan aku punya yang ini. Kalau teman-teman punya manik-manik seperti ini bisa dibuka dulu ya, ininya dibuka dulu pakai gunting aja, lalu masukkan sini, tinggal dimasukkan. Lalu dijepit, dirapikan lagi, dirapatkan. Nah, seperti itu. Baru ditali ininya. Dan ini hasilnya seperti ini. Lalu ujungnya kita potong saja, lalu kita bakar ya teman-teman. Pokoknya untuk talinya dibikin cantik, secantik mungkin ya, sesuai kreasi teman-teman. Teman-teman punya ide apa gitu, nggak harus sama dengan tutorialnya ya. Oke, kayak gini. Ini warnanya silver jadi nggak begitu kelihatan. Udah seperti ini. Jadi setelah dipasang semua talinya, lalu kita isi ya, kita coba isi, lalu kita serutkan, kita ikat juga. Nah, hasilnya ternyata jauh lebih cantik dari yang kubayangkan. Tuh, lebih cantik dari apa yang kubayangkan teman-teman. Ini untuk talinya bisa dipanjang pendekkan ya, teman-teman bisa bikin, misalnya mau dibikin ini ya, tali selempang juga bisa, berarti bikinnya lebih panjang, kira-kira 150 cm gitu. Oke teman-teman, videonya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jadi untuk talinya bisa dibikin kanan kiri juga cantik. Untuk bagian dibikin di depan sini aja satu tali juga cantik. Jadi manfaatkan benang-benang sisa kalian untuk membuat project-project yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.